Waduh, ini banyak yang mati ini teman-teman. Banyak yang daunnya ini sudah kuning dan ini mau akan mati. Nah, ini juga teman-teman. Waduh, jangan salah perawatan ya teman-teman. Oke, ini akan juga seperti halnya ini akan mati nih teman-teman. Ini seperti halnya ini akan mati karena letak dari tanaman ini tidak sehat. Oke guys, berjumpa lagi dengan Sobat Radenandur. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah mampir dan berkunjung di channel Sobat Radenandur. Nah, pada kesempatan kali ini marilah kita berbahagia selalu. Mudah-mudahan tanaman kita itu semuanya yang akan kita tanam ataupun yang sudah kita tanam, mudah-mudahan hasil panennya nanti cukup melimpah ruah dan bisa menghasilkan estimasi nilai yang cukup banyak juga teman-teman. Nah, jadi pada kesempatan kali ini Sobat Radenandur membagikan sebuah informasi menarik mengenai kesalahan petani porang dalam membudidayakan di musim hujan. Jadi perlu teman-teman ketahui juga kalau kita dalam merawat sebuah tanaman porang itu kalau kita salah perawatan maka akan bisa berakibat fatal. Namun tentunya kali ini bagaimana sih caranya kita itu agar supaya tanaman kita itu tumbuhnya itu bisa tumbuh dan bisa dari katak mini itu juga bisa menghasilkan katak yang cukup mini seperti halnya seperti ini teman-teman. Ini salah satu contohnya. Itu bagaimana sih caranya, nanti akan saya juga jelaskan caranya. Sebelum lanjut di video kali ini, tonton terus sampai habis, jangan di skip ya teman-teman, agar kita semua biar berkah dalam membudidayakan sebuah tanaman porang. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik tentunya, dan agar kita semua bisa saling bersilaturahmi melalui channel Sobat Radenandur. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur yang panjang teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi begini teman-teman, bagaimana sih caranya kita itu merawat tanaman porang agar daunnya itu bisa hijau ataupun daunnya itu bisa menghasilkan katak yang mini ataupun bisa menghasilkan katak yang besar. Maka oleh karena itu tentunya kita dalam membudidayakan sebuah tanaman porang itu harus kita ketahui juga mulai proses dari pengelolaan lahan ataupun pemilihan bibit yang cukup baik, dan bagaimana sih agar tanaman kita itu bisa panen yang cukup melimpah ruah. Nah, tentunya kali ini alhamdulillah kita semua bisa berkunjung dan bisa bersilaturahmi di channel Radenandur kali ini. Mudah-mudahan tanaman kita itu bisa berakibat dan bisa tumbuh secara maksimal. Ini salah satu contoh mengenai penyakit yang ada di tanaman porang. Tetapi ini yang muncul tunas pertama mengapa, dan yang kedua ini tunas kedua, ini yang tunas ketiga. Mengapa tunas pertama itu lebih kecil daripada tunas kedua ataupun tunas ketiga? Jadi tentunya Sobat Radenandur, alangkah baiknya kita dalam membudidayakan sebuah tanaman porang itu harus mengetahui teman-teman, harus mengetahui, karena apa itu seperti halnya teman saya dalam membudidayakan sebuah tanaman porang. Ya, saya tidak menyalahkan dia lah, ini buat
pengalaman kita semua. Mudah-mudahan tanaman kita itu bisa sehat selalu, dan mudah-mudahan hasilnya nanti juga cukup melimpah ruah. Nah, tentunya di musim penghujan ini kan sebuah tanaman porang ini kan teman-teman, otomatis tumbuhnya kan di musim hujan. Nah, tentunya kalau kita salah dalam perawatan porang, itu bisa mengakibatkan tanaman kita itu bisa tidak tumbuh ataupun kita bisa gagal panen. Nah, jadi titik poinnya dalam perawatan tanaman porang itu ada di situ, teman-teman. Itu 100% saya yakini. Mengapa? Karena ya mohon maaf, ini dari teman saya ini sendiri, itu ada juga yang tahun kemarin itu gagal panen karena bibit yang dipilih itu belum dorman istilahnya itu. Nah, karena dia itu teman-teman, karena dia itu tergiur dengan harga bibit yang cukup murah. Padahal dengan harga bibit yang cukup murah itu bisa mengakibatkan tanaman kita itu tidak tumbuh, melainkan kita hanya buang-buang energi dan kita hanya buang-buang tenaga dan biaya juga, teman-teman. Oleh sebab itu, maka tentunya di channel inilah mudah-mudahan kita semua saling berbagi silaturahmi dan berbagi kebahagiaan satu sama lain lah. Mudah-mudahan kita semua itu mendapatkan keuntungan yang cukup banyak dalam membudidayakan sebuah tanaman porang. Amin. Seperti halnya seperti ini, teman-teman. Ini mengapa ini tanaman ini kok padahal ini sudah usia kurang lebih 3 bulan, ini daunnya itu dimakan ulat, ada yang kuning, ada yang hijau, bahkan pada tunas pertama itu sudah mau dorman. Ini karena ini sudah dorman, teman-teman. Ini kita tarik, ini sudah dorman, tapi ini keluar katak kecil, kelihatan ya, teman-teman. Ini kelihatan katak kecil, tapi ini belum dorman semestinya. Ini karena usianya ini kurang lebih 3 bulanan, teman-teman. Nah, tentunya ini juga, ini meskipun ini sudah keluar tunas kedua dan ada yang bercak seperti ini, itu otomatis karena penyakit yang ada di tanaman porang itu sangat banyak sekali, teman-teman. Jadi mulai dari terkena air hujan itu yang cukup deras ya, teman-teman, itu mengakibatkan terjadinya jamur. Nah, seperti ini. Ini terkena panas tidak apa-apa, tapi ini di bawah naungan pohon pisang, teman-teman. Saya menanamnya ini di belakang perkarangan rumah. Ini cukup untuk studi kasus mengenai beberapa permasalahan porang ya seperti ini. Mudah-mudahan dalam membudidayakan sebuah porang kita bisa mengetahui makna hidup dan kita bisa belajar dari tumbuhan ini, teman-teman. Kalau tumbuhan ini tidak kita rawat, itu otomatis tidak bisa panen, karena ya seperti itu, teman-teman. Hanya saja kita dapat membuang-buang waktu dan tenaga saja, melainkan kita tidak mendapatkan untung yang banyak, tetapi kita malah rugi yang banyak, teman-teman. Ini kesalahannya. Nah, jadi tentunya dalam proses bagaimana sih caranya kita itu mengantisipasi dan bagaimana sih caranya merawat porang. Lawang tidak kita rawat saja, itu tanaman porang itu kalau di hutan itu sangat subur sekali, karena di hutan itu kandungan unsur hara makro dan mikronya itu sangat plus, teman-teman. Bisa juga kalau di lahan belakang rumah bisa juga, tetapi harus ada perawatan khusus. Nah, maksud dari perawatan khusus itu seperti halnya mengenai ini, teman-teman.
Ini meskipun sudah saya beri gundukan dan yang tinggi itu, tetapi ada saja yang seperti ini kuning. Ini kuning, kalau kuning dan ada yang terbakar, ada yang keropos, ini sudah dimakan ulat, terkena air hujan mengakibatkan iritasi dan jamur banyak sekali teman-teman. Dan ini juga akan mau dorman. Tetapi kalau yang seperti ini dari katak mini, umbi mini yang 1 kilo isi 800, waktu saya beli itu kurang lebih 800, tidak sampai 1000 biji teman-teman. Dan yang sebagian itu katak sedang. Nah, di tengah ataupun di bagian 3 rumpun ini itu saya berikan katak sedang, dan yang ini katak mini. Dari katak mini ini bisa mengimbangi katak sedang teman-teman. Kalau semisal katak sedang itu berukuran seperti ini dan katak mininya itu seperti ini, itu malah bisa saja tanaman dari katak mini itu bisa mengimbangi dari katak sedang. Tetapi kita tunggu beberapa bulan lagi, insya Allah ini nanti akan tumbuh tunas ketiga. Bahkan ada juga yang sudah tumbuh tunas ke 4 ataupun 7, 8 dari katak sedang itu teman-teman. Katak mini juga ada. Nah, kalau yang ini itu katak mininya itu sudah keluar. Nah, seperti ini sudah keluar katak mini. Ini sudah keluar katak mininya juga teman-teman. Karena dari bibit yang sudah dorman dan bibit yang sudah pilihan bibit yang berkualitas itu, kita bisa mengetahui lah, kita bisa memanfaatkan dan mengelola lahan yang cukup semaksimal mungkin. Kalau bibit yang belum dorman kita tanam, saya jamin kalau bibitnya itu sudah bosok, maka sudah tidak pasti berhasil teman-teman. Hasilnya itu ya tidak bisa maksimal, bahkan ada yang juga tidak bisa panen teman-teman, ya karena sepertinya karena itu tadi. Jadi untuk teman-teman sebelum dalam membeli bibit itu otomatis kita usahakan perawatan bibit yang cukup maksimal, seperti halnya kita dalam memilih bibit itu yang sudah dorman, dan istilahnya kita harus menyesuaikan kebutuhan isi kantong kita teman-teman. Nah, ada juga yang penyakit porang itu layu. Kalau layu itu seperti halnya seperti ini. Layu, ini layu karena di dalamnya ini terdapat jamur ataupun layu fusarium, itu juga ada. Tetapi ini tidak layu karena ini masih adaptasi dengan tanah. Kalau yang ini waktu tadi pagi itu ini sudah mekrok, tapi ini sudah layu. Nah, karena di atas ini teman-teman, di atas ini, nah itu keceblokan air hujan mengakibatkan tanaman saya itu tertidur pulas, tidak bisa tegak seperti adik saya teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Mungkin dari teman-teman, silakan yang belum subscribe silakan subscribe agar tidak ketinggalan info menarik mengenai seputar porang dan seputar pertanian. Mudah-mudahan apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.